Kita buka kitab kita, Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara-saudara ya. 34 Mazmur ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika sudah, katakan amin. Masih sebagian. Jika sudah, katakan amin. Ya, saya mulai ayat yang ganjil, Bapak Ibu nanti bersama-sama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 ya. Demikian firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap berlalu-lalu. Karena Tuhan jiwaku berpegang, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Biarlah orang-orang sama-sama mendengarnya, mari kita sama-sama bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jika orang kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersikup-sikap. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi ayat pokok bagi kita ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tujukanlah pandanganmu kepadanya, kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita memandang COVID dari dua sisi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini sebenarnya tidak terlalu punya hubungan, tetapi kata ayat yang ke-6 ini, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saya mengambil kata pandangan atau memandang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat itu jika Abimelek ini, saudara-saudaraku, tidak betul-betul memandang kepada Tuhan, memandang situasi yang sedang terjadi, akan membuat dia kecewa. Sama halnya saudara-saudara, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di negara kita pada saat ini ya, istilah ataupun COVID yang sudah merajalela Bapak Ibu saudara-saudara. Bayangkan, hampir manusia sudah mulai jenuh dengan kondisi-kondisi ini. Namun mau dielakkan tidak bisa, mau dihindari tidak bisa, maka secara terpaksa mau tidak mau kita harus jalani dan kita harus terima Bapak Ibu saudara-saudara. Itu sebabnya bagaimana kita memandangnya situasi yang sedang terjadi pada saat ini, itu yang saya ingin mengajak kita sekalian, supaya kita tidak merasa terbeban, supaya kita tidak merasa terganggu, supaya kita tidak merasa menjadi lemah Bapak Ibu saudara-saudara. Biarkanlah COVID tetap ada, tapi mari kita nanti punya kemampuan memandang dari sisi dua arah atau dari sisi yang berbeda. Ternyata ada manfaatnya, ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu saudara-saudara. Ini yang saya ingin mau sampaikan kepada kita sekalian. Nah, kalau kita melihat dengan situasi sekarang, tentu kita sangat merindukan supaya COVID ini segera selesai. Yang setuju katakan amin. Saya pikir semua saudara-saudara Bapak Ibu, bayangkan hampir 1,5 tahun ya, kalau tidak salah mulai dari Maret 2020 ya, Maret 2020 ini Maret 2021 dan sudah lewat persis hampir 1,5 tahun. Saya pikir semua manusia sudah mulai sedikit-sedikit COVID, yang tidak COVID pun akhirnya COVID. Datang dari rumahnya sakit luka pun yang nggak bisa dia bilang sakit luka pun mau dibilang COVID. Tapi pada faktanya itu semua saudara-saudara. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikiran manusia sudah dihantui oleh COVID. Nah, olehnya saudara-saudaraku, mari saya mengajak kita memandang dari dua sisi, ya, supaya kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Tuhan izinkan. Mengapa? Dari mana muncul saudara-saudara firman Tuhan ini? Tak kala saya sedang merenungkan di hadapan Tuhan, di depan laptop sedang menyusun khotbah. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa Tuhan tidak bisa mengembuskan COVID ini? Kenapa sampai COVID ini merajalela menguasai hidup manusia? Oke lah, kalau hanya menguasai hidup manusia mungkin tidak terlalu masalah. Tapi persoalannya Tuhan, gereja pun, ibadah pun banyak yang jadi terhambat, banyak yang jadi tutup, tidak bisa beribadah. Apakah hati Tuhan
Tuhan tidak merasa miris dengan semuanya ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anakku, engkau tahu firman-Ku mengatakan rancanganku dengan rancanganmu sejauh dunia bumi dengan langit. Artinya ada hal-hal yang Tuhan ingin mau dari semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam bumi ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Olehnya saudara-saudara, sisi yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, perhatikan. Ya, sisi yang pertama dikatakan apa? Sisi negatif. Apa dikatakan di sana? Kehidupan kehadiran COVID 19 telah merusak banyak aspek dalam kehidupan manusia hingga merebak ke segala sektor kehidupan yang membuat banyak manusia menjadi susah. Betul nggak? Mungkin pastilah sebagian besar orang akan susah ketika di bidang COVID. Hanya ada beberapa perusahaan-perusahaan atau orang-orang di dalam dunia ini bangga ketika COVID terjadi. Loh, Pak, kenapa bangga maksudnya ketika COVID terjadi? Saudara-saudara, perusahaan sarung tangan, perusahaan pembuat masker sekarang ini menjadi kaya raya. Betul nggak? Masker di mana-mana. Sebelumnya dia mencetak masker paling 1 tahun itu ya 10.000, sekarang jutaan ribu. Apakah dia tidak untung? Saudara-saudara, namun secara gambaran garis besar bahwa menyengsarakan rakyat. Saudara-saudaraku, hampir merusak semua sektor. Ya, kalau kita melihat di sana dikatakan, perhatikan sektor industri loh, mana ya? Ya, sektor industri atau usaha sehingga melemahkan ekonomi di berbagai negara dan termasuk negara kita. Ekonominya menjadi lemah. Saudara-saudaraku yang tadinya dengan kondisi-kondisi keuangan yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain, tapi ternyata semua harus diarahkan kepada bantuan COVID. Termasuk dari pemerintah, termasuk dari gubernur, dari Pemko, dari Serdang, semua bantuan-bantuan yang tadinya contoh diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keperibadahan, itu semua dicabut dan tidak lagi dialihkan semua kepada bantuan COVID. Hanya sayangnya cara penyalurannya tidak benar, sehingga seringkali yang tidak COVID dinyatakan COVID supaya anggarannya turun. Saudara-saudara, tapi yang jelas itu sangat melemahkan. Sektor kesehatan yang menyebabkan banyak fisik manusia menjadi rentan dengan sakit penyakit. Saudaraku, setelah diteliti orang-orang yang diisolasi di rumah sakit, maaf ya kalau ada mungkin dari pihak-pihak medis, tapi ini fakta yang kita dengar. Ternyata kadang-kadang di sana ketika tidak ditangani dengan baik, tapi pikirannya sudah menjadi lawan. Mati nak mau kami, nggak nak COVID tahu. Padahal COVID itu belum tidak selamanya mematikan. Buktinya banyak, ada ratusan ribu juga yang sembuh ya, yang melewati masa-masa kritis. Tapi itu sangat rentan merusak dan kesehatan manusia. Bahkan sektor pendidikan menyebabkan pendidikan yang dididik dan mendidik sama-sama tidak maksimal. Ini sedang merebak dan saya khawatir maka anak-anak kita pun sekarang kalau bersekolah daring, sekolah gini, saudara-saudaraku, tapi hasilnya tidak maksimal. TK kita di sini yang biasanya 6 hari ini hanya tinggal 3 hari, setengah berkurang. Itu merusak Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu sektor keluarga menyebabkan banyak rumah tangga yang kehilangan kebahagiaan dan kesejahteraan akibat di rumah saja. Haleluya. Saudaraku, ternyata rumah tangga akhir-akhir ini diteliti perceraian meningkat. Lupa apa hubungan? Rupanya karena di rumah saja suami sudah di PHK, suami tidak bekerja, terlalu sering benturan, terlalu sering ketemu, akhirnya semua rahasia-rahasia banyak yang terbongkar. Atau yang tadinya karena dia bisa suka-suka keluar ke rumah, pergi ke kantor, sambil pulang kantor dia entah kemana-mana, sekarang tidak berkantor, saudara-saudaraku, hanya di rumah saja, WA dari temannya pun, kalau teman yang benar masih bagus, ini teman yang tidak benar masuk, istrinya pun bisa melihat karena handphone yang tetap di rumah. Muncul masalah baru. Ini semua akibat daripada sisi negatif COVID dalam kehidupan manusia. Maka hasil daripada penelitian perceraian meningkat.
Rupanya selama ini karena mereka aman-aman, istri dari pagi jam 8 sampai jam 5 di kantor, suami, dan sebaliknya juga ada istri. Setelah nanti jam 6 di rumah, mungkin suami pergi sebentar dengan teman atau kemana, setelah itu pulang ke rumah tidur. Tetapi sekarang tidak lagi hanya di rumah terus, maka asli-aslinya mulai keluar, Bapak Ibu, selalu terjadi berkelahian. Ini sisi negatif daripada sektor keluarga yang terjadi oleh karena COVID. Yang terakhir, sektor sosial, sehingga kepedulian satu dengan yang lain semakin berkurang, cuek dengan yang lain. Itu terjadi di luar sana, tapi saya berharap di tengah-tengah jemaat ini tidak ada yang cuek. Itu sebabnya nanti mau pulang saling nyapa dong, walaupun nggak bersentuhan. Ibu, Bapak, Eda, pulang, aku sehat dong kan? Saling bertanya, saling menguatkan. Amin. Amin apa aman? Karena seringkali setiap buka pintu langsung pergi. Paling tidak pakailah waktu sedikit berfellowship, Bapak Ibu, saudara-saudara. Selama kita di dalam gereja ini kita berfellowship kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kadang-kadang pujian sengaja untuk berfellowship satu dengan yang lain. Ya, saya selalu ilah yang bisa dipakai untuk apa? Supaya ada berfellowship satu dengan yang lain. Kalau dulu kita duduk masih bisa ya, sekarang udah ada cara. Makanya mari kita tambah bagaimana cara tanpa bersentuhan fisik, ya, tetapi kita harus tetap merasa satu di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kegiatan pribadi dengan tidak bebasnya beribadah dapat merusak, mengganggu pertumbuhan iman kita. Ini dapat merusak pertumbuhan iman. Survei yang kedua diadakan, Bapak Ibu, selain daripada survei kepada keluarga, ternyata diadakan juga survei di kalangan orang-orang Kristen karismatik khususnya. Ternyata terjadi penurunan iman yang drastis. Nah, kadang-kadang yang kita bisa bebas saja beribadah, orang sulit datang ke gereja. Apalagi sekarang semakin ada pelarangan. Tak perlu gereja HP. Saudara, maka survei yang kedua menunjukkan hasil sisi kerohanian manusia sedang menurun. Karena menurunnya sisi kerohanian, rentan dengan kacau, rentan dengan ribut, rentan dengan berkelahi suami istri dengan orang lain, saudara-saudaraku. Tapi ketika kita selalu kuat iman, maka roh itu akan selalu, firman itu akan selalu memberikan nasihat dalam diri kita. Kamu harus baik, kamu tidak boleh kasar, kamu harus mengasihi. Tapi dengan kekurangan firman, dengan kekurangan persekutuan, saudara-saudara satu dengan yang lain seperti tadi sudah dikatakan, cuek. Apalagi sekarang dengan menggunakan masker. Saya beberapa kali ditegur oleh teman, ya, oleh jemaat atau oleh yang saya kenal. Maklumlah Bapak Ibu, karena khotbah di mana-mana, di rumah sakit, di penjara, di kantor bupati, di mana-mana khotbah. Saya banyak dikenal orang, tapi saya tidak terlalu banyak mengenal orang. Bagaimana saya mau bisa mengenalnya? Apalagi dengan menggunakan masker. Kadang-kadang dia bilang, Pak, saya harus berpikir 10 kali, yang dimana? Yang dimana? Apalagi tidak jelas wajahnya. Maka mungkin saya bilang, Bu, bolehkah saya minta buka masker sebentar? Oh ibu, ternyata padahal yang begitu dekat kita kenal. Ini sisi negatif daripada COVID. Dan tidak hanya itu, tapi iman kita pun, saudara-saudaraku, sangat merusak, sangat dirusak. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Semua hal di atas tidak kita sukai, betul? Tetapi juga tidak bisa kita hindari, betul? Tidak ada orang yang suka dengan COVID. Katakanlah tadi sejumlah kecil. Semua kita ingin supaya secepatnya COVID. Tapi mau kita hindari juga nggak bisa. Selalu ada di hadapan kita, selalu ada di lingkungan kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak Ibu, kita harus mulai berpikir positif tentang COVID. Katakan amin. Kita harus berpikir tentang COVID. Sama-sama katakan. Kita harus berpikir tentang COVID. Kita harus berpikir positif tentang COVID. 1, 2, 3. Kita harus berpikir positif tentang COVID. Pak, kalau berpikir positif kira-kira apa maksudnya? Nah, ini yang mari kita renungkan baik-baik, saudara-saudara Bapak Ibu, ya. Kita lihat di sana apa dikatakan. Pandangan yang kedua dari sisi positif, COVID menjadi sarana untuk mendewasakan serta membuat kita semakin matang dalam banyak hal. Yang setuju katakan amin. Katakan amin yang kencang. Kalau saudara tidak mau terlalu
dalam hidup ini, dalam menghadapi COVID yang tidak selesai-selesai, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, maka mari mulai berpikir positif bahwa dikatakan COVID menjadi sarana untuk mendewasakan serta membuat kita semakin matang dalam banyak hal. Amin. Saudara-saudaraku, saya kasih bocoran, ya. Kalau ketika nanti saya memberikan jawaban soal kepada mahasiswa ketika mau ujian, maka mereka langsung selalu minta, Pak, kasih dong isi-isinya. Itu tuh mahasiswa biasa begitu, minta isi-isi. Saya bilang kalau saya kasih isi-isinya langsung saya kasih jawaban, kalian jadi bodoh, nggak mau belajar. Saya, oh itu ya. Saudara-saudara, ini saya kasih isi-isi lah kepada kita tentang masa-masa akhir zaman. Alkitab di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa masa di mana kita hidup sampai masa-masa yang akan datang tidak semakin lebih baik. Perhatikan, tidak semakin lebih baik, tapi semakin lebih buruk. Karena sudah ada gambaran pernyataan dari firman Tuhan hal yang seperti itu, maka saudara jangan pernah berpikir supaya hidup ini normal kembali, kita bisa seperti semula. Tidak. Tapi kalaupun tidak normal seperti semula, maka engkau sudah terbiasa menjalaninya dengan enjoy. Katakan amin. Itu yang sedang dipersiapkan. Itu sisi positif dari COVID yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Sebabnya Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita mau memikirkan dari sisi negatif tentang virusnya, COVID-nya, maka engkau akan semakin susah makan, engkau akan semakin kurus, kemungkinan engkau semakin tidak bisa berbuat apa-apa, dan engkau akan kalah dan pasrah kepada COVID. Bodoh amat dengan COVID. Ngapain mau jadi kalah dengan COVID? Kuasa Tuhan masih ada. Maka dari sisi positif Tuhan bilang, kau harus belajar memandang semua diri dari sisi positif. Saudara-saudara, sementara saya sedang mempersiapkan khotbah, saya bisa melihat seperti ada tangan yang ditunjukkan kepada saya dan berkata, engkau harus bisa melihat segala sesuatu dari sisi positif. Saudara-saudara, saya ingin bagikan ini kepada kita, supaya kita tidak selalu hanya memandang negatif. Bahkan tidak hanya COVID, persoalan, masalah, tantangan yang ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, mari kita selalu berpikir positif. Katakan amin. Dan ketika kita berpikir positif, selalu menempatkan Tuhan di tempat yang sesungguhnya, pertolongan Tuhan akan datang. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Amin. Betulkah hati kita sudah diikat? Amin. Amin. Kalau hati kita sudah terikat dengan Tuhan, Tuhan itulah segalanya. Amin. Masalah ada, bersama dengan Tuhan aku hadapi semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin ya. Amin ya. Katakan sambil tersenyum, tidak ada yang sukar. Ayo sambil tersenyum, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Hanya indah di dalam Tuhan. Kita lihat, yang pertama dikatakan apa? COVID mempersiapkan kita untuk terbiasa menghadapi situasi sulit yang akan datang. Kalau sekarang kau tidak biasa menghadapi situasi yang sulit, maka ketika nanti terjadi masa antikris, masa kesulitan yang 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari situasi yang sedang kita hadapi sekarang, engkau akan langsung putus asa dan frustasi dan berkata, sudahlah, mari ku terima tanda anak-anak itu daripada aku lebih sengsara. Tapi kalau mulai dari sekarang engkau sudah terbiasa dengan kesulitan hidup, dan engkau memandang itu semua positif untuk memperkuat imanmu, untuk membuat engkau sebagai menjadi lebih dewasa, saya percaya engkau akan bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Mana amin yang kecil sekali? Bersyukur, bersyukurlah sebab Ia baik. Sampai situ aja. Saudara-saudaraku, luar biasa kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan puji-pujian.
Sebabnya kita mengatakan apa? Allah bertahta di atas harta kita. Betul? 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 Salah. Makanya saudaraku, kalau mau punya harta boleh, nggak salah. Tapi ingat bahwa ternyata Allah tidak bertahta di situ. Allah bertahta hanya di atas pujian. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Saudara-saudara, waduh, kalau mau diikuti nyanyian terus ini sambil ngomong, aduh, indah sekali. Maka dikatakan apa? COVID mempersiapkan kita terbiasa menghadapi situasi sulit yang akan datang. Saudara-saudaraku, situasi sekarang ini masih belum. Kita masih, walaupun mungkin lewat PC masih bisa bicara, nanti tidak akan terjadi. Bahkan suami dengan istri bisa dipisahkan, anak dengan orang tua akan dipisahkan secara terpaksa, karena pemerintahan ini sudah ditangani oleh pemerintahan global, di mana perundang-undangan mereka lah yang sah. Tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang bisa membantah. Saudara-saudara, itu situasi yang akan terjadi yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Oleh karena itu mulai dari sekarang, izinkan dirimu berada pada posisi-posisi yang sulit dengan bersyukur tetap kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak kaget dan tidak terkejut nanti jika itu terjadi. Sudah biasa, tinggal ngomong gitu kan. Ketika terjadi masa-masa penderitaan, masa-masa yang sulit, udah kebal. Apalagi Tuhan bersamaku. Saudara-saudaraku, COVID menguji iman kita sekaligus mendewasakan iman kita. Yang setuju katakan amin. Saya tidak tahu apakah dengan COVID ini saudara semakin bertambah kuat di dalam iman. Tapi sebenarnya jika kita mau memandang positif dari sisi pandangan Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka saudara-saudaraku, ketika kita semakin sulit beribadah, sebenarnya itu menjadi satu tantangan yang membuat kita justru semakin harus sungguh-sungguh beribadah. Ini menjadi satu penguat, mendewasakan. Kalau semuanya terlalu gampang, coba Bapak Ibu direnungkan. Biasanya kalau semua mulus di dalam keluarga, kadang-kadang doanya pun agak kurang terlalu ini ya. Tidak ada satu istilahnya semacam pendorong, karena semua sedang mulus, semuanya sedang lancar, berkat sedang mengalir, sukacitanya sedang terjadi. Tapi ketika sedikit ada sakit penyakit atau mungkin ada masalah di perusahaan atau ada masalah di pekerjaan sedikit, itu pasti semakin membuat kita berdoa. Betul Bang? Betul Bang? Sehingga sampai kadang-kadang di temannya di WA, tolong ya doakan ya, ataupun dia telepon, aduh saya sedang punya masalah lah, bantu dalam doa ya. Saudara-saudara, maka mari kita memandang COVID ini menjadi satu penguatan atas iman kita, supaya kita bisa positif, supaya kita bisa enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Kalau tidak, nanti kita akan berpikir habis, bagaimana ini COVID, bagaimana ini. Karena COVID ini nggak selesai, maka berarti pekerjaan kami pun masih di rumah saja. Saudara semakin kurus memikirkan. Sementara tuntutan COVID, kita imunnya harus kuat. Kalau orang sudah musuhnya pikirannya, apapun ceritanya kecil, kemungkinan untuk dia bisa kuat imunnya. Betul apa tidak? Betul ya Ibu Barus ya? Sebagai medis, saudara-saudara, olehnya jangan biarkan pikiran kita dirusak oleh COVID. Tapi mari berpikir positif. Isilah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara apa dikatakan? COVID menguji kesabaran kita sekaligus membuat kita menjadi orang yang sabar menghadapi keadaan yang sulit. Haleluya. Kemungkinan masih terlalu banyak orang-orang yang tidak sabar di dunia ini, sehingga itu Tuhan izinkan begitu panjang dan lama, supaya membuat kita belajar lebih sabar. Dan sehingga kita sampai menjadi panjang sabar. Kalau tidak salah, sabar itu merupakan bahagian dari salah satu buah roh. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang semakin lebih sabar dan sabar. Saudara-saudara, mari kita baca Roma 12 ayat 12 apa dikatakan di sana. Kita lihat.
pasal 12 ayat yang ke-12. Dapat ya? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabarlah dalam kesesakan. Ya, COVID ini sangat membuat manusia banyak tersesat. Selain pernapasannya tersesat, hidupnya juga seakan-akan sesak karena tekanan dari sana sini. Betul apa Pak? Tapi yang paling nyata katanya salah satu gejala COVID itu adalah sesak. Ketika seseorang sesak ini yang perlu dan sangat perlu diperhatikan. Kalau masih hanya demam, hilang rasa, hilang penciuman, saya pikir masih santai. Tapi kalau sudah mulai sesak, harus segera dilarikan ke rumah sakit atau paling tidak harus segera dapat tambahan oksigen. Sudah berada pada tingkat yang kritis. Sabarlah dalam kesesakan. Sulit. Kita harus sabar dengan suami yang belum mungkin bekerja. Kita harus sabar dengan mungkin anak-anak yang belum bisa bersekolah dengan biasa. Kita harus sabar kalau duduknya juga masih diatur-atur seperti ini. Kita harus sabar. Amin. Haleluya. Jadi semuanya ini ada manfaatnya jika kita mau berpikir positif. Haleluya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, apa dikatakan di sana? COVID menguji ketaatan kita sekaligus melatih kita menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan sekalipun dalam masa yang sulit. Terlihat memang kurang taat kepada firman. Amin yang kecil. Saudara, sisi positif yang lain. Saya tidak sedang mengatakan itu harus dan itulah intinya. Tapi Bapak Ibu pernah ada saya kirim satu video di dalam grup kita. Ada yang mau mendengar atau mengikuti dari awal sampai selesai? Ada? Mungkin 1, 2, aku tulis saja. Maka itu akan membuat pemahaman saudara tentang masa-masa yang sedang terjadi ini dan juga masa yang akan datang semakin jelas. Walaupun mungkin sekarang kita terlalu dini mengatakannya, tapi apa yang sedang dimuatkan di video ini persis itu semua bagian daripada firman Tuhan. Sehabis ini nanti mungkin masih ada video itu, boleh dibaca dan didengarkan. Saya kirim di dalam grup gereja kita. Itu menolong pemahaman kita Bapak Ibu tentang apa yang sedang terjadi saat sekarang. Jadi dikatakan COVID menguji ketaatan kita sekaligus melatih kita menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan sekalipun dalam masa sulit yang terjadi. Satu hal yang Tuhan inginkan supaya hingga sampai dia mau mati tergantung di kayu salib, supaya saudara orang yang sudah ditebus, yang tadinya masih hidup di dalam dosa setelah ditebus, tinggalkan dosa dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Olehnya saudara-saudaraku, ternyata bahwa COVID ini sekaligus memberikan peluang kepada kita, sekaligus mendorong kita, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita. Jika sampai saat ini kita masih belum menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan, Tuhan sedang mengharapkan. Itu sebabnya COVID kadang-kadang diizinkan supaya dengan COVID ini saudara semakin bersandar kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin belajar dari firman Tuhan. Bagi saya Alkitab ini seperti koran yang setiap hari harus saya baca. Kalau koran kita baca mungkin pasti ada sisi positifnya, tapi semuanya itu hanya berkisar sebatas berita-berita dunia. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita tidak hanya dapat berita dunia, tapi kita juga dapat berita rahasia-rahasia Allah yang akhirnya kita bisa mengerti dan mampu mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan untuk hadiah. Saudara-saudaraku, olehnya biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan memberkati kita. Ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 14 dan nanti ayat 22. Dapat ya?
Saya baca, perhatikan Bapak Ibu, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara-saudara, yang membuat manusia ternyata tidak selalu taat kepada firman Tuhan adalah keinginan atau nafsu. Karena ada sebuah keinginan untuk sesuatu di dalam dunia ini, akhirnya firman Tuhan yang selalu kita korbankan, Tuhan yang selalu dikorbankan. Tapi mari mulai belajar. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini ternyata mengarah kepada kita, membawa kepada kita supaya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ayat 22 dikatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi perhatikan ayat ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, maka secara otomatis kalau engkau taat kepada firman Tuhan, engkau juga disucikan dari banyak hal. Olehnya Bapak Ibu, mari firman Tuhan yang kita dengar kita lakukan, firman Tuhan yang kita dengar kita lakukan, firman Tuhan yang kita dengar kita amalkan, maka itu yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.